Alhamdulillah, tahun demi tahun kita mengadakan maulid dan haul. Suka saya ingin mengulang, terus mengulang untuk menjelaskan kedudukan haul atau maulid pada umat Islam, terutama bagi para salikin, para muridin ya, di dalam at-tariqah an-nabawiyah ini. Agar kehadiran kita ke sini betul-betul hadir jasadan wa ruha. Dan kita tahu apa yang kita cari. Orang melakukan sesuatu di dunia ini mesti ingin mendapatkan faidahnya, keuntungannya. Haul tidak ada dalilnya dikiaskan ke perayaan maulid. Namun haul atau maulid dilaksanakan dengan cara seperti yang telah kita laksanakan ini, itu adalah ijtihad atau tartib daripada para sufiyin, daripada para mursyidin, di mana acara itu dijadikan media untuk membangun, memperkuat alaqah ruhiyah antara murid dan gurunya. Meskipun tidak ada istilah maulid, tidak ada istilah haul, di dalam tarekat ada kegiatan ya, ada acara seperti ini. Duduk bersama, zikir, maulid, dan kemudian mau'izah hasanah. Tetap ada. Karena di dalam tarekat mereka mempunyai beberapa majalis. Ada majlisul zikir, zikir saja. Ada majelis maulid, maulid saja. Ada majelis ilmu, mawa'idh, majelis ilmu saja. Namun di acara haul atau maulid digabungkan, diijtima'kan, disatukan maulid, zikir, dan majelis ilmu. Kalau dalam kitab-kitab tasawuf disebut majlisul ijtima'. Mereka punya majelis ilmu, kita baca di manaqib Tuan Syekh Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Di manaqibnya kita membaca bahwa Tuan Syekh membaca kitab ini di hari ini, membaca kitab itu di malam ini, dan seterusnya. Beliau kita sebut-sebut ya, dalam manaqib Tuan Syekh itu mengajar 13 bidang ilmu. Jadi dalam tarekat ada majelis ilmu dan juga ada majelis zikir. Majelis ilmu, majelis zikir, ada lagi majelis qasaid, qasidah. Maka di acara maulid, di samping baca maulid, maka kegiatan yang memang dilakukan setiap minggu, setiap saat oleh para salikin, mutasawwifin,
zikirnya, qasidahnya, majelis ilmunya, ya, maka disatukan di acara maulid dan juga dibacakan maulidnya. Jadi ini bukan tradisi yang terus turun-temurun dilakukan akhirnya menjadi sebuah adat. Nah, ini jangan sampai terjadi hal seperti itu. Kalau boleh dikatakan otoritas pelaksanaan maulid dan haul itu adalah dipegang oleh orang-orang tarekat. Adapun kemudian maulid dengan bentuk seperti orang tarekat diamalkan di luar orang tarekat, ya, itu adalah taqalid, ya, tradisi. Secara real kita lihat di lapangan, ada orang yang dari ahli sunnah tidak bertarikat, bahkan mungkin takut masuk tarikat, bahkan mungkin merasa memandang tinggi banget itu tarikat sehingga dia enggak, ya boleh dikatakan enggak suka lah dengan tarikat, tapi dia melaksanakan maulid, melaksanakan zikir. Maka sebenarnya jika dia bukan orang tarikat tetapi mengamalkan zikir-zikir orang tarikat, bukan tidak berguna, tapi sebaiknya dia baca Al-Quran saja, lebih afdal. Karena zikir yang diciptakan di dalam tarekat sebagai maddatut tarbiyah, sebagai materi tarbiyah untuk mujahadatun nafas. Maka jika tidak ada tujuan itu, berarti itu tradisi yang kosong, ngikut zahir tapi tidak ada madat, aliran yang mengalir secara batin. Maka betul-betul hanya pahala yang terjadi. Sedangkan orang-orang tarikat mengadakan seperti ini bukan hanya pahala. Bahkan kita sering mendengar para aulia mengatakan ibadah pun bukan untuk pahala, tetapi karena cinta, karena diperintah. Maka itu yang paling penting yang perlu kita sadari. Jika tidak, maka apa bedanya kita melaksanakan haul dan maulid dengan orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan tarikat, tidak ada gurunya, tidak ada sanadnya. Di Indonesia ini orang melaksanakan maulid dari TK ngadain, ibtidaiyah ngadain, sanawiyah, SMP, SD, ya. Ibu-ibu majelis taklim, bapak majelis taklim, surau, masjid, semua ngadain. Saya kurang tahu kalau di sekitar Pandeglang misalnya, tapi kalau di Jabotabek hampir full, ya, semua orang merayakan maulid, tetapi tradisi, ya, pahalanya tergantung apakah pelaksanaannya itu sesuai dengan syariat atau tidak. Tetapi orang-orang tarekat mengadakan kegiatan seperti ini adalah media untuk membangun hubungan rohaninya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui gurunya, media untuk meningkatkan tarakki ila maratibil a'la, kepada tingkatan-tingkatan rohani yang lebih luhur lagi. Bahkan orang sufi adalah orang yang menjaga hidup ini, apalagi ibadah. Hidup saja. Jangan sampai menjadi sebuah rutinitas, kegiatan tanpa jiwa, tanpa rohani, ya tradisi. Apalagi perkara ibadah.
Kalau boleh dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin mengajak kepada hadirin muslimin muslimah para salikin merenungi kembali tentang beberapa perkara di dalam masalah tarekat dan tasawuf. Pertama, di dalam Al-Quran ada disebut gelar siddiqin. Di dalam Al-Quran ada disebut gelar al-muqarrabin. Bahkan di dalam Al-Quran ada gelar disebut al-awliya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ini nama awliya, muqarrabin, siddiqin. Ini nama untuk atau gelar ini untuk siapa? Apakah untuk orang tertentu atau untuk siapa saja yang mempunyai kedudukan ini maka dikasih gelar itu? Tentunya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain Rasulullah, terutama sahabat 4 atau sahabat-sahabat senior yang lainnya yang besar, mereka orang-orang yang semuanya disebut muqarrabin, siddiqin, dan aulia, atau muhsinin, atau muqsitin, atau tawabin. Nah, kita perlu paham bahwa gelar itu untuk manusia, tetapi kita manusia ini ada 2 unsur, tubuh, jasad, fisik, dan rohani. Nah, apakah gelar siddiqin itu, aulia itu, wali itu untuk jasad atau untuk rohani? Tentunya untuk rohani. Di tempat yang sama, di waktu yang sama, atau di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda-beda, atau di waktu yang sama, di tempat yang berbeda-beda, ada tubuh-tubuh, jasad-jasad yang ruhnya digelari siddiqin, aulia, muqarrabin, dan lebih dari 1 dalam setiap abad, dalam satu waktu, di tempat yang berbeda, dan terus dari waktu ke waktu mereka akan ada, karena Allah yang memberikan kualitas itu, isi kandungan itu, dan gelar itu pun Allah yang memberikan. Jadi tidak berhenti sehingga dunia ini kiamat. Di dalam tasawuf tidak cukup gelar muttaqin, gelar siddiqin, gelar aulia. Tidak cukup dengan istilah itu, atau katakan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Maka ketika pada abad-abad yang Islam telah menyebar luas, maka muncul orang melaksanakan agama untuk kepentingan dunia. Muncul ulama-ulama mulai dari belajarnya sampai menjadi ulama untuk mengejar harta dan tahta. Maka sejak saat itu orang-orang sufi cemburu kepada ulamanya. Karena kalau mereka dinamakan sama namanya, sama-sama ulama, sama-sama muttaqin, sama-sama siddiqin, hanya karena punya ilmu agama dan mahir, maka mereka tidak mau. Akhirnya orang-orang sufi memberikan gelar baru, arifin, dan gelar aulia terus dipakai. Ada lagi al-wasilin,
ada lagi al-mutahaqqiqin, al-arifina billah. Dan ini sering dikatain dengan orang yang tidak suka dengan tasawuf, istilah itu bid'ah. Karena tidak ada zaman sahabat al-arif billah, Sidna Abu Bakar Siddiq misalnya. Apakah para kutub itu lebih tinggi daripada Sidna Abu Bakar? Mereka digelari al-arif. Padahal kisahnya adalah karena ketika gelar ulama diberikan oleh orang ilmunya sedikit, tetapi diangkat ulama, atau yang ilmunya banyak tetapi jatuh kepada syubhat, bahkan jatuh kepada muharramat, atau ilmunya untuk kepentingan harta dan tahta, pun digelari ulama juga. Kalau di Al-Quran semua orang bertakwa, kita pun mungkin mengaku kita pun orang bertakwa. Seperti kata mukminin, barang-barang kita mukminin, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mukminin. Tetapi orang-orang sufi tidak mau disamakan, karena gelar menurut pemahaman orang sufi, gelar muttaqin, gelar siddiqin, atau terus arifin, aulia, wasilin, itu gelar rohani, bukan gelar jasad. Jasadnya mati, tetapi ruh itu ada di jasad lain. Bahkan orang sufi tidak cukup memberi nama arifin, tidak cukup memberi nama mutahaqqiqin atau al-wasilin. Bahkan mereka memberikan simbol. Simbol apa? Simbol rohaninya. Karena kalau nama arifin include kepada tubuhnya. Kita sebut orang itu muttaqin, ulama, kita sebut orang itu arifin, maka sebutan ini meskipun itu takwa sifat rohani, ilmu sifat rohani, siddiq sifat rohani, tapi ketika berubah menjadi fa'il, siddiq, alim, maka nama itu include, termasuk tubuhnya, fisik. Dan memang kita tidak mungkin ada orang takwa dan dia muttaqin, kita menghormati ketakwaannya, tidak menghormati orangnya, tubuhnya, kan tidak mungkin. Maka orang sufi memberi nama untuk rohaninya saja sebagai nama simbolik. Maka rohani itu disebut dengan istilah al-insanul kamil, manusia sempurna, manusia rohani. Atau bahkan ada gelaran simbolik seperti ad-durratul bayda, mutiara putih. Ada lagi digelari al-ba, ya, huruf ba. Ada lagi al-haqiqatul muhammadiyah. Nah, simbol-simbol ini adalah murni untuk rohani di dalam tubuh siapa saja ya yang memilikinya. Nah, kita ini masuk tarekat bertemu kepada jasad tertentu. Di tempat lain pun mereka bertemu berguru kepada jasad tertentu. Tetapi semua itu sama mengambilnya, yang dicarinya adalah satu. Ad-durratul bayda, al-haqiqatul muhammadiyah, atau al-insanul kamil, atau nur muhammadi, atau asrar ilahiyah, atau anwar rabbaniyah, atau al-ghaus, atau al-qutub, atau apalah istilah itu.
Itu semuanya nama untuk rohani, bukan jasad. Jasad boleh mati, tapi ruh itu ada. Kenapa? Karena hakikatnya tunggal, yaitu satu. Maka di dalam tasawuf dikatakan annal insan al kamil huwa ahadun, bahwa insan kamil itu tunggal. Itu nurullah, Allah yang memberikan, bukan milik tubuh siapapun. Namun nur ini yang paling mulia hanya ada pada satu tubuh, yaitu tubuh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh-tubuh lain sebelum dan sesudahnya adalah yastamiduna minhu sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Rasulullah. Jadi jika ada orang mengatakan apa ada di zaman sekarang ini mursyid, orang mengatakan nggak ada, itu bahaya, karena dia telah meniadakan Allah. Karena gara-gara seorang mursyid yang kamil wafat lalu dia meniadakan di dunia ini bisa kafir hukumnya. Seolah-olah Allah tidak mampu memasukkan nur itu kepada banyak tubuh di tempat yang berbeda, hanya mampu satu. Bahkan itu pun ketika wafat, dunia hancur, Allah tidak punya kudroh dan irodah lagi untuk itu sungguh paham yang sangat rusak, bisa-bisa membawa kepada kekafiran. Tidak. Kita melihat nama madrasah untuk mendapatkan nur itu, untuk menghubungi kepada insan kamil itu. Banyak nama madrasah itu. Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Saziliyah, Khalwatiyah, Chistiyah, Tijaniyah, Samaniyah. Sama seperti nama pemiliknya banyak. Sidna Abdul Qadir, Sidna Abul Hasan Syazili, Sidna Bahauddin Naqsyabandi, atau dari zaman sahabat diturunkan ke tabi'in, ke Sidna Al-Hasan Al-Basri, diturunkan lagi kemudian ke Hubaibil Ajami, diturunkan lagi kepada tubuh Sidna Daud At-Ta'i, diturunkan lagi oleh Allah kepada tubuh yang bernama Syekh Ma'ruf Al-Karhi, dan turun lagi kepada Al-Imam Sari As-Saqati, kemudian turun lagi kepada Sidna Al-Imam Al-Junaidi, dan terus kepada Sidna Abdul Qadir Al-Jilani, Abul Hasan Syazili, Bahauddin Naqsyabandi, Ibrahim Ad-Dasuqi, Ibrahim Al-Khalwati. Tubuhnya berbeda, hakikatnya satu. Insan kamil itu tunggal, adalah suratu jamalillah. Kalau orang sufi menyebutnya hakikat Muhammadiyah, karena tempat tunggal juga yang sempurna hanya satu, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang sering keliru. Kita memuliakan, membanggakan, dan menganggap satu-satunya guru itu guru kita, itu adalah emosi yang sehat. Sama dengan seorang suami bilang kepada istrinya, hanya engkau di dunia ini. Itu mesti bilang begitu, Pak, dengan istri. Kalau enggak, waduh bahaya. Enggak mungkin kita depan istri, Neng, ternyata di luar itu banyak yang lebih cantik dari kamu. Wah. Dilemparin piring. Di depan cuma kamu, Neng, satu-satunya. Kamu tuh cantik sekali. Kamu tuh perempuan yang bisa membahagiakan saya, baik di saat sadar dan di saat tidur. Cuma kamu yang paling. Laki-laki ngomong begitu tuh sadar, Bu. Kalau di luar itu banyak yang jauh lebih hebat dari ibu itu. Goblok kalau nggak sadar itu laki-laki itu. Berarti nggak melek. Karena di dunia ini
hanya satu yang memiliki ketunggalan, keindahan, sempurnaan, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu guru kami mengatakan begini, Syaikhuka abuk wal asyakhu a'mamuk. Gurumu bapakmu, guru-guru yang lain pamanmu. Ya, kita semua akan mengatakan bahwa bapakku hebat. Itu namanya emosional sehat. Kalau anak udah nggak sehat, emosionalnya rusak. Ya, realita bapaknya memang kurang dibanding orang di luar, dihina bapaknya. Bapak kok goblok banget sih, nggak kayak orang. Nah, ini rusak ini emosionalnya. Tapi jika anak masih memandang bahwa bapak saya itu kok lain dari yang lain, itu sehat. Tetapi secara real, akalnya menjumpai, mendapatkan, menyaksikan bahwa di luar ada saja orang yang kurang lebih. Nah, maka yang perlu kita pahami bahwa apa yang ada di dalam rohani seorang mursyid itu nama umumnya adalah nur. Itu ijtihad orang sufi yang mengatakan nur. Kalau dikasih sifat menjadi nur Muhammadi. Dia nggak mengakui nur Qadiri, nur Syazili, tapi dia kembalikan kepada asal keduanya, yaitu nur Muhammad. Dulu saya daripada silsilah kita, Syekhul Imam Ahmad Khatib Asy-Syambasi, beliau punya khalifah 4, Syekh Abdul Karim, Syekh Tolha, Allah, di Madura, ada juga di Medan. Kemudian Syekh Abdul Karim punya khalifah juga lebih dari 1. Di sini, di situ, di sini, di situ. Dan sah seorang mursyid mempunyai penerus khalifah muqaddam lebih dari 1. Sidi Abdul Qadir Al-Jilani khalifahnya 40, yang paling dekat 7, dan semua menyebar. Bahkan kemudian ujungnya namanya tidak Qadiri, namanya berubah sesuai dengan nama yang membawa nur itu yang paling dominan. Namun ada yang mengekalkan dengan nama Al-Qadiri. Maka kita tidak dapat mengatakan bahwa Al-Qadiri lebih baik dari Asy-Syazili, Asy-Syazili lebih baik daripada An-Naqsyabandi. Tidak. Karena nur itu satu tunggal. Suratu jamalillah, kalau dinisbatkan ke Allah, kalau dinisbatkan ke keduanya, nur Muhammadi. Contoh yang real secara sejarah, dulu Wali Songo torekotnya Syathariyah, oleh Belanda diperangi karena kekuatan untuk merebut bela negara itu dulu orang-orang tarekat. Maka dihabiskan ulama-ulama tarekat itu, sampai yang tersisa murid-muridnya yang tidak mendapat izin untuk melanjutkan tarekat. Katakan bukan dari orang-orang alim atau orang-orang arif, maka hilang. Lalu generasinya muncul, ada yang Qadiriyah Naqsyabandiyah sejak abad ke-18 beralih. Madrasah tarekat di Nusantara ini tidak ke Syathariyah, ada Syathariyah. Saya bukan ingin mengatakan bahwa jika ada Syathariyah ragu secara hakikat, meskipun secara riwayat bersambung, tapi ragu secara hakikat. Kenapa ragu secara hakikat? Misalnya begini,
Ada seorang mursyid wafat, lalu muridnya tidak mendapat izin untuk melanjutkan tarekat ini, atau dia pernah diizinkan sebagai wakil talqin. Wakil talqin adalah pembawa silsilah riwayat, bukan silsilah hakikat. Silsilah hakikat adalah pembawa nur yang mewariskan ma'rifat. Isi ma'rifat itu adalah maqamat ruhiyah, akhlakul karimah. Dinamakan nur, dinamakan ma'rifat, dinamakan hakikat. Itu bendanya sama, hanya melihatnya dari sudut yang berbeda. Bendanya sama, hanya zauknya yang berbeda, maka namanya berbeda. Orang makan satu makanan, begitu ditanya apa rasanya, ini rasa madu. Ada lagi, ini rasanya apa? Ini rasa gula merah. Ini nama azwaq yang berbeda, tetapi bendanya adalah satu. Ada masalah. Membalasnya. Kamil. Jadi nama yang berbeda itu isinya satu. Dan ada satu kekeliruan di Nusantara ini. Saya membuat ilustrasinya begini. Ketika ada orang tua, maka anak-anak itu kumpul di satu rumah. Tapi ketika orang tua tidak ada, dia sudah berkeluarga dan dia membuat rumah di tempat yang berbeda. Itu tidak berarti bahwa anak-anak sudah berpecah. Dan tidak ada cerita begitu. Kalau tidak begitu, tarekat tidak sampai ke negeri kita. Kalau di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, hanya mesti berada di situ saja. Lalu siapa yang membawa ke sini? Itu pemahaman yang sempit, yang mesti dibuang jauh-jauh. Karena kerugiannya adalah kepada madrasah yang mulia ini menjadi rendah oleh pemahaman yang sempit dan jumud seperti itu. Bahwasanya an-nurul muhammadi awal insanul kamil itu wahid, balil ahad, hanya Allah punya. Selama Allah ada, Allah akan beri kepada siapa saja. Itu sebab orang ketika melakukan tarikat, mereka akan mengatakan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Tetapi secara personal, secara pribadi, ketika dia usul ilallah, hakikat di dalam dirinya bicara, arabtu rabbi bi rabbi la bi syaikhi wala bi mursyidi wala syaikh. Bahkan ketika makrifat didefinisikan, su'ila al-imamu al-Junaidi radhiyallahu anhu, ma huwa al-ma'rifah? Qala al-'arif huwa al-ma'ruf. Itu sama. Al-'arif wal ma'ruf sama artinya dengan annal insanal kamil huwa wahidun fil kaun. Kita tahu karena Allah yang memberitahu itu, kita tahu dengan tahu Allah. Dan yang kita ketahui pun adalah yang tahu itu, yaitu Allah. Dan begitulah pembahasan di dalam tasawuf.
kita mencintai mati kepada guru kita, itu emosional yang sehat, cinta mati. Seperti istri cinta kepada seorang suami cinta kepada orang istri. Qala az-zawj amama zawjatih annaki ajmal fid dunya, katanya. Hadza kadzib. Ya, jika mengatakan kamu paling cantik di dunia, itu bukan waqi'iyah, itu awatifiyah, emosional. Dan kalau kita mengatakan kepada guru, itu betul. Tetapi realitanya tidak demikian. Seperti kita tadi, kita kepada ayah, kita tak akan ganti ayah. Dan kita merasa secara emosional ayah kita paling hebat. Tapi akal kita bicara banyak. Karena hakikatnya semua Allah yang memberi. Nah, orang yang emosionalnya tidak sehat, ketemu guru ini pengen jadi muridnya, ketemu guru itu kepengen jadi muridnya, ini murid yang sesat. Orang hanya perlu satu guru untuk menuju kepada Allah, tidak perlu dua. Bukan tidak boleh, kalau boleh boleh, tapi tidak perlu lain. Tidak boleh dengan tidak perlu. Dan konun, undang-undang berguru satu itu yang menetapkan adalah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Sebelumnya tidak ada menetap. Sampai hari ini belum ada seorang ulama sufi kutub yang merubah ijtihad itu. Meskipun secara khusus mungkin atas firasat seorang mursyid tertentu dibolehkan. Kalau dia minal aqwiya, orang yang punya kekuatan rohani yang luar biasa, karena boleh secara hukum, tapi tidak boleh secara tarbiyah, tasawuf. Saya sering mendapatkan satu realita di mana-mana, bukan hanya di Indonesia saja, di dunia ini barangkali. Ketika guru wafat, katanya terjadi perpecahan, tidak ada. Mereka yang memang mendapat izin dari gurunya, maka dialah yang melanjutkan tarekat itu di tempatnya, tidak harus di tempat gurunya. Ya. Dan guru kita pun dapat dari seorang guru, dan selain dia ada orang yang mendapatkannya dari guru yang sama. Nah, ini ada juga emosional yang tidak sehat juga. Kalau akalnya itu mati. Di kampung saya, di keluarga saya, yang mengambil tarekat daripada Mama Asnawi adalah kakek saya, Jahari. Jahari wafat diganti ayah saya, Nawawi. Nawawi wafat diganti anaknya, abang saya, Kiai Sofandi, wafat. Ketika beliau wafat, beliau tidak mengatakan gantinya siapa. Maka pada saat menyalatkan jenazahnya, Al-Fakir, salah satu keluarganya, adiknya, diminta untuk bicara. Maka pertama yang saya katakan, bahwa tarekat dari keluarga ini putus sampai di sini. Riwayatan putus. Adapun hakikat tasawuf nur tidak putus. Mungkin di nama tarekat lain, atau di tarekat yang sama di tubuh yang lain. Tidak harus menunggu wangsit dari kuburan. Orang sufi tidak menyembah kubur. Nah, ini pun satu kekeliruan.
Saya ziarah atau katakanlah saya pernah di Mesir bertemu masyayikh yang nasabnya sama dengan beliau Al-Jailani, tapi dia seorang mursyid Sazili. Saya pernah bertanya, apakah Anda tidak mengkhianati keluarga besar? Oh tidak, karena yang saya warisi itu yang ada di dalam tubuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Adapun nama tarekat itu orang yang menamakan. Yang didapati oleh siapapun dengan nama tarekat yang berbeda, satu nur, satu ma'rifah atau hakikat, atau al-insanul kamil, atau ad-durratul bayda, atau al-ba, itu simbol-simbolnya. Bahkan ada lagi yang mengatakan kalau tingkatannya kutub, ada simbolnya dalam tasawuf, yaitu Anqa Mughrib. Anqa itu burung Raja Wali yang tidak ada dalam realitanya, hanya ada dalam dongeng. Kenapa? Karena insan kamil atau nur, jika tidak ada di sini, kita tidak bisa merasakannya, kita tidak bisa mengetahuinya, dan tidak bisa mengetahui siapa yang ada nur, tidak. Itu sebab mereka mengatakan la ya'riful wali illal wali, la ya'rifu sahibun nur illa sahibun nur. Jadi dia mengenal dengan jiwanya itu. Nah, bagi kita yang tidak mempunyai nur itu, maka manusia sempurna itu yang disebut al-insanul kamil itu khayal. Saya membuat ilustrasi seperti ubuwah, ayah. Anak-anak muda itu yang belum punya istri dan anak, maka dia tidak membayangkan sifat abah itu, bapak itu apa, nggak ngerti dia. Bagi dia, kalau dia mau berperan menjadi ayah, khayal. Bagi dia, ayah itu adalah tidak ada realitanya dalam hidup, khayal. Tetapi pada gilirannya nanti kalau dia punya anak dan istri, dia merasa dia abah. Dia paham tentang abah-abah yang lain karena sifat abah ada pada dia. Mungkin anak kecil ini melihat abahnya, misalnya melihat abahnya kok kayaknya takut sama istrinya gitu ya. Kata anaknya, abah ini goblok, sama perempuan kok kalah. Pada giliran dia punya istri dan jadi abah, ya, diomelin istri diem aja, baru dia paham. Pantes goblok bapak dulu. Man zaqa araf. Jadi tidak dapat hakikat ini. Dia mengaku-ngaku mudda'i. Tidak. Nah, oleh karena itu kita mesti mengerti, kita kumpul di sini sepatutnya mesti ada seorang, bukan ada, dan saya yakin di belakang banyak orang-orang yang mendapat izin dari Allah, dan itulah sumber rohani sebenarnya. Sama seperti kalau bapak nggak ada, padahal dalam keluarga jasad dikatakan al-akh al-kabir bimanzilatil ab. Anak besar, anak yang paling besar, saudara yang paling besar, itu kedudukannya sama dengan orang tua. Maka dia harus mengurus anak-anaknya. Ya, kalau adik-adiknya nggak percaya, nah itu juga emosional yang tidak sehat. Ya, karena hubungan emosional yang dekat menghalang hak kedudukan itu. Saya tidak tahu apa yang saya katakan ini. Saya ingin mengadu, meluah kepada kita semua bahwa ada realita yang salah. Semoga itu
Ya, kesalahan-kesalahan itu tidak masuk ke madrasah kita di sini. Saya sering penyampaian dalam acara seperti ini, termasuk di sini, bahwa kita datang masuk ke tarekat, bertemu kepada seorang tubuh yang kita muliakan, yang kita yakini, ketahuilah bahwa kita datang kepada rohaninya, karena tubuhnya mati. Saya kebetulan ketika ayah saya ada, saya tidak suka tarikat, saya tidak suka tasawuf, bahkan saya membenci ayah sendiri sebagai seorang mursyid dalam tarikat Qadiriyah. Tapi kemudian saya belajar ke Mesir, saya mengkaji tasawuf, hanya mencari kesalahannya. Dulu saya pernah punya 171 pertanyaan tentang tasawuf. Saya ingin mendapat jawaban itu. Kalau jawaban itu memuaskan saya akan masuk. Dulu saya duduk di majelis seorang sufi, malu kalau keluar dari situ ditanya dengan mahasiswa, kawan-kawan dari mana? Saya bilang dari jalan-jalan. Malu saya menyebut dari majelis seorang sufi. Masuk saya pakai jubah, begitu keluar saya ganti pakai celana karena malu. Lalu saya mulai mengkaji dari buku. Karena di Indonesia barangkali terbatas kita mendapatkan buku-buku tasawuf yang banyak dan yang lama. Maka saya coba mengkaji dari mulai buku pertama tentang tasawuf. Dikaji, tapi kemudian mentok ketika membaca tentang ilmu hakikat, tidak paham-paham. Saya ulang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nggak ngerti. Sampai ketika membaca sambil duduk, sambil tiduran, sampai ketika itu dada saya rasa sesak, tidak paham. Lalu 171 pertanyaan, saya menantang kalau ada guru sufi yang bisa menjawab 171 ini, saya akan bersimpuh di kakinya. Lalu bertemulah dengan seorang mursyid Syazili. Saya datang pun dengan angkuh, salam pun nggak cium begini, dikedet begitu, seperti salaman dengan dosen-dosen lah. Lalu saya mengikuti pengajian dengan sombong. Ya, orang sombong nggak bakal masuk ilmu. Diterangin, saya merasa lebih paham. Tapi kemudian satu hari saya duduk kepada beliau, saya tanya satu persatu. Saya teringat dari jam 11 malam sehingga jam 1 pagi sehingga jam 1 malam, berhenti sholat, makan, dan terus maju. Allah kasih saya ikhna, saya nyerah dengan jawaban itu. Kemudian saya mulai hadir suhbah kepadanya 3 tahun. Masih nggak mau saya ngambil baiat. Saya belajar di majelisnya 3 tahun. Ya. Tadinya tidak mau khidmah, lama-lama khidmah. Ya, saya cerita begini, ini semua sama kita para salikin. Saya anggap ini sharing lah, berbagi cerita. Artinya cerita ini di depan saudara-saudara, tidak ada orang lain di sini. Banyak kitab dibaca tapi tidak menyentuh apa-apa. Quran kita baca nggak menyentuh. Hadis kita hatam nggak menyentuh. Tapi di majelis tarekat, si syekh itu melantunkan qasidah ibarat seekor bajing, saya ketembak di situ. Ya, jatuh di sebuah qasidah.
Yang qasidah itu dinisbatkan kepada Syekh Yusuf An-Nabhani, qasidah Al-Ghawthiyah. Saya nangis tidak berhenti. Saya merasa pada waktu itu perasaan sombong dengan ilmu hancur di depan guru itu. Mula saya cium tangannya, saya cium kakinya, saya bawakan sendalnya, saya minum setiap bekasnya. Saya khidmah 24 jam. Kalau kemana saya supirnya, saya yang menyiapkan makanannya. Buku-buku yang tadinya dibaca itu susah ketika baiat dan kemudian khidmat. Untuk yang kesekian kali saya menangis dan membuka, ya Allah. Satu, tawadu, Allah kasih semuanya. Khidmah, ikhlas, baru kemudian real. Saya masuk tarekat setelah, mohon maaf, saya mengkajinya, mendalaminya secara ilmiah. Baru kayak sebuah katalog atau sebuah peta. Begitu kita menjalaninya, baru oh ini maksudnya ini maksudnya ini. Dan saya merasa bahwa teringat dengan perkataan Al-Imamul Ghazali, sahib Ihya Ulumuddin, di mana beliau masuk ke tarekat itu setelah menjadi mujtahid mutlak. Beliau seorang muhaddis, mufassir, seorang usuli faqih, seorang mutakallim, bahkan seorang filosof. Akhirnya baru beliau masuk tasawuf. Dan beliau mengatakan ketika dia belum masuk tasawuf, Imam Al-Ghazali mengatakan begini: jika ada jalan menuju kepada Allah selain seperti apa yang aku jalani ini, menuntut ilmu, maka dia berdusta atas nama Allah. Tetapi setelah beliau menjadi seorang mujtahid, bahkan mujtahid mutlak, kemudian masuk tasawuf, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali? Dulu aku itu hanya buang-buang waktu. Dulu aku itu hanya buang-buang waktu. Saya percaya cerita itu. Dulu saya tidak percaya cerita itu. Saya membayangkan, ya Allah, seorang mujahid mutlak, apalagi saya membayangkan saya yang hanya berilmu sedikit, sombong. Nah kemudian setelah kemudian masuk kepada madrasah ini, ya, baru mengerti kenapa Imam Al-Ghazali akhirnya berlabuh di tasawuf. Kenapa Al-Imam Sya'rani akhirnya berlabuh di tasawuf. Ternyata sahibul muqaddimah Al-Imam Abdurrahman berlabuh di tasawuf. Bahkan sebenarnya Al-Imam Ibn Taymiyah di akhir hidupnya mulai dia meminumi bekas-bekas minuman orang-orang sufi, dalam arti nur dia mendapatkan, di mana ilmunya itu nampak di muridnya, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak tahu apa yang ingin saya sampaikan. Saya pun tadi datang ke sini blank aja lah. Nah, ada madat daripada Abah. Namun yang Allah
berikan kepikiran saya seperti ini, wallahu a'lam. Hanya kita sesama saudara dalam thariq ilallah mengingatkan, ini mungkin terakhir, mengingatkan bahwa kita dalam martabah mujahadatun nafs. Kenapa demikian? Kembali kepada pertama, gelar muttaqin, gelar siddiqin, atau kemudian aulia al-arifin itu gelar rohani, bukan jasad. Ya. Meskipun dia punya 7 keturunan aulia, ketika dia tidak mendapat rohaninya, maka tidak ada gelar itu. Dan orang yang mampu beribadah dan yang sempurna menjadi hamba Allah itu mereka, para muttaqin itu. Atau orang-orang sufi, di gelarnya ditambahkan lagi arifin, mutahaqqiqin, wasilin. Ya. Itu gelarnya. Mereka lah yang mampu beribadah. Artinya ibadah itu ekspresi daripada atau ungkapan batinnya. Karena ibadah ini perlu sabar, ibadah ini perlu ikhlas, ibadah ini perlu sidiq. Ketika sifat itu tidak ada, maka kita ibadah hanya zahir. Lalu bagi kita yang belum mempunyai sifat-sifat itu, maka ibadah kita adalah mujahadatun nafs. Dan kita tidak digelari apa-apa, hanya sebagai muridin ilallah, salikin ilallah. Maka kalau mereka disebutnya salik fillah atau sair fillah, kalau kita sair ilah. Orang menuntut ilmu, dia paham, lalu dia amalkan, lalu dia merasa apakah dia muttaqin, apakah dia siddiqin, atau dia arifin. Tidak. Ya, dia hanya menggerak-gerakkan saja tradisi. Karena muttaqin, siddiqin, arifin, rohani yang sempurna. Tarekat ini madrasah agar orang mempunyai rohani itu. Atau simbolnya adalah tadi nur Muhammadi, atau al-insanul kamil, atau hakikat. Madrasah ini adalah tepat untuk mencetak itu. Apa intinya? Melakukan ibadah karena Allah. Nah, maka itu sebab tasawuf itu nama lainnya tazkiyatun nafs, yakni mujahadatun nafs maksudnya. Artinya kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita zikir, kita baca Quran, kita beramal soleh, semuanya sedang membangun manusia rohani itu. Untuk siddiq, untuk arif, untuk menjadi insan kamil, agar punya hakikat. Namun bagaimana bentuk mujahadahnya? Ibadahnya lillah. Itu sebab di dalam tarekat si guru minta agar engkau melakukan demi guru gitu. Atau fana syekh atau apalah istilah itu. Itu adalah latihan. Kita disuruh menghormati syekh, itu kita sedang melatih diri kita agar beradab. Guru nggak ingin dihormati karena dia pun dulunya adalah khadim gurunya, lalu mewarisi rohaninya. Maka semua mental para mursyidin itu mental khadim. Dan kemudian maka orang di luar tarekat berarti ibadahnya untuk apa? Untuk dunia. Coba di luar orang ceramahnya, ayo sedekah ntar kaya, sudah. Ayo salat rezekinya bagus. Tetapi di dalam tasawuf untuk surga pun nggak boleh. Lillah.
Maka dikatakan bahwa orang yang sedang bertarekat itu, bertasawuf, adalah orang yang sedang membetulkan tawajjuhul qalbi ila Allah, yaitu sidqut tawajjuh, membetulkan agar hatinya kepada Allah saja. Sebesar apa, selempeng apa tawajuhnya, sebenar itulah tasawufnya. Maka latihannya di depan guru. Kalau orang tinju, sebelum dia main di ring dan menang, maka dia mesti berlatih dengan samsak. Apa samsak itu? Gantungan yang untuk jadi latihan tinju itu. Jadi ketika dia memukuli samsak, dia sedang melatih dirinya agar menang di ring. Ketika kita di depan guru, kita sedang melatih, kita menghormati guru. Bukan guru perlu dihormati, kita perlu menjadi orang yang punya kehormatan, punya kemuliaan. Sedang melatih jadi hamba, tawadu, sidik. Ya. Tapi kalau di depan guru hanya tradisi, di depan guru Masya Allah manggut-manggut, di belakang menggibah, mentertawakan, merendahkan, dan itu bukan di dalam tasawuf. Kalau di luar itu silakan, itu tradisi, tapi di tasawuf tidak. Jadi jika orang masuk tarekat meskipun sudah bertahun-tahun tapi tidak mengerti bahwa sebetulnya orang tarekat itu adalah orang yang sedang membetulkan tawajuhnya. Kalau dia belum memulai itu, meskipun sudah lama dia bertarekat, dia sebetulnya belum mulai berjalan. Maka ini yang dimaksud mujahadatun nafs, melawan nafsu. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu, manusia itu ada dua, tubuh dan jasad. Dan di dalam tubuh ini Allah berikan sifat-sifat baik, sifat sabar, sifat ridho. Di tubuh ini ada sifat itu. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi tubuh ini. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhami, Allah kasih sifat. Cuma sifat baik itu untuk kemaslahatan diri. Orang nyuri, Pak, sabar nungguin orangnya tidur. Sifat baik itu, dia pun bilangnya sabar, sabar ya, sabar. Punya itu. Udah tidur, masuk pelan-pelan, hati-hati. Udah dicuri, nunggu sepi, reda, sabar. Kita juga mau nungguin karena mau dapat untung, mau dapat pangkat, mau dapat bagian. Kalau enggak, jadi semua sifat-sifat baik yang dalam tubuh ini kepentingannya untuk tubuh. Sifat itu tidak bisa dipakai ibadah. Untuk ibadah, sifat sabar, ridho, syukur itu dari ruh. Itu orang sufi menamakannya akhlak Muhammad, nur Muhammad, atau hakikat Muhammadiyah. Bukan sifat kita, itu Allah kasih. Dan kita bertarekat ngambil warisan itu dari guru. Makanya perempuan suka bilang, saya kurang bagaimana sabar bang. Dulunya perempuan taat, sabar. Begitu kita kawin lagi, nggak boleh disabarin bang. Dia kira sabar, bukan. Di dalam Al-Quran hadis bicara sabar, bukan sabar jibiliyah, bukan sabar sifat jasmaniyah, bukan. Tetapi sabar kasbiyah, Muhammadiyah, diniyah, ruhiyah. Ini yang kita dapatkan upah dari Allah, dari bertasawuf, dari bertarekat, dari tazkiyah. Artinya dari ibadah hanya untuk Allah, itu dibangun rohani kita. Itu nanti digelari arifin, siddiqin,
mutahaqqiqin, wasilin. Itu Allah yang memberi. Jadi jika di dalam tasawuf masih ada hasad, berarti dia belum berjalan dalam tasawuf ini. Nah, maka kita sering lupa ketika almarhum ada, kita tidak mengenal. Sebetulnya kita ambil ruhnya, bukan jasadnya. Memang di mana-mana Pak, jangankan makrifat, ilmu aja. Kalau saudara itu nggak bisa mendapatkan. Contohnya kiai anaknya mesti dipesantrenin ke kiai lain, karena nggak bisa belajar dari bapaknya, karena bapaknya, karena mamangnya, karena uaknya, karena ponakannya nggak bisa itu. Al-qurbu hijab, hubungan dekat jadi menghalang, menghijab. Anak nggak bisa belajar dari bapak, istri juga nggak bisa, apalagi istri. Kita nganggap orang wali, soleh, ideal banget, mulia banget di hati kita. Tanya istrinya dah. Kalau orang nanya, ini Anda tahu itu siapa? Kita akan bilang, wallahi itu waliullah, dia orang soleh. Kata kita. Coba tanya istrinya. Tanya, Bu, itu siapa? Hadza qirdun. Itu monyet malam-malam naik-naik ke tempat tidur. Itu yang dia lihat, bukan ruh. Ada satu lagi Pak, orang sering mengatakan bahwa wali itu katanya tidak punya nafsu. Salah. Nafsu itu tumbuh dari tubuh ini. Nafsu itu ada dua, syahwat dan ghadab. Itu mesti sempurna. Sekarang ada orang nafsu marahnya hilang, nggak punya, mati, mesti orang itu nggak normal. Lah orang nggak mesti orang itu nggak normal, ya, dan nggak layak menjadi wali, menjadi arifin. Masa orang nggak normal jadi wali ya? Atau ada orang nafsunya nggak ada, hilang, mau jadi wali, gimana? Sedangkan para nabi istrinya lebih dari satu, wali istrinya lebih dari satu. Memang kalau istri lebih dari satu nggak pakai nafsu. Jadi seorang wali nafsunya full 100%, baik marahnya dan syahwatnya. Tetapi manusia rohaninya, nurnya, akhlaknya, itu yang meninggikan, yang mengendalikan nafsu itu. Bahkan mereka menjadikan nafsu itu matiyatan ila rabbih, sebagai kendaraan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nggak punya nafsu marah, nggak sampai ke sini. Ini yang menggerakkan nafsu marah. Yang nafsu marahnya nggak ada, ditanya hadir nggak haul? Nggak deh, kamu aja deh. Itu kendor. Kekuatan rohani, bagaimana tubuhnya tidak normal untuk mampu menjalani agama ini. Tidak. Orang kompetisi dalam kebaikan, fastabiqul khairat, itu dengan nafsu ghadab. Makanya para wali tidak mau dia maksiat. Ada satu istri lalu masih nafsunya masih ada, dia kawin lagi, berantem sama bini, terserah. Yang penting saya halal dan tidak dosa dengan Allah. Berantem jalan terus, manusia. Masih kepengen kawin lagi 3. Ya. Artinya normal, tetapi rohaninya dominan. Itu saya sering mendengar di luar, orang sufi itu nggak punya nafsu. Kalau lihat perempuan nggak suka,
ya, rohaninya, mampu membalikkan, memalingkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rohanilah kita berhubungan kepada ahli tariq itu untuk rohani, bukan untuk jasad. Adapun jasad, dimarahin istri, punya utang, rugi, untung, ya. Bahkan Pak, semakin menjadi wali, semakin dimarahin istri itu. Jadi kalau dia sama istri itu aman-aman, damai aja, hidup di ketiak istrinya, itu nggak jadi wali itu. Ya, yang diomelin istri mulai itu wali udah. Ya. Kenapa? Kehidupan rohani selalu bertabrakan dengan kehidupan emosional. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak tahu apa yang saya sampaikan, saya hanya meluah saja. Daripada pembicaraan hanya penukil saja, daripada nasihat-nasihat para masyayikh ya, untuk memperingati kita beberapa perkara agar kita tidak tidak berada di jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan sesuatu birruhi wal jasad zahiran wa batinan. Bukan hanya tradisi zahir kosong, tanpa tujuan dan tanpa tahu apa sebetulnya yang kita lakukan. Banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Nanti juga Syekh Ruhi Al-Jilani juga akan menyampaikan ceramahnya, muhadarahnya dari Al-Faqir. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan berguna, bermanfaat, memudahkan untuk dipahami dan untuk diamalkan. Aku li qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani yang telah memberikan ceramah agamanya tadi. Mudah-mudahan dapat kita mengerti dan mengambil hikmah untuk pedoman sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, sebelum menijak ke penceramah yang kedua, kita dengarkan dulu alunan gemah kalam ilahi yang kedua, yang ketiga, yang insya Allah akan dibacakan, yang sudah tidak asing lagi namanya, mungkin sudah terdengar di pelosok-pelosok desa, kepada Al-Mukarram Al-Haj Al-Ustadz Subro dari Al-Bantani. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi. Ya kan Subro mah supir gimana buat emang kayak mahal sih ini ABC saya mau ngaruh tuh orang bakal saya cuma ngaruh tuh bakal Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Andi dol. Was ngomongku. Mang, ini panggung memang udah mencang-mencang. Mider biasa. Subroke. Ini kan itu. Rendah wae mah.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت Subro saya pegangan ini sing petam وجنة عرضها السماوات والأرض Subro bae jul ngajak betul ora bau kene abrasi kan ayo tilu kan tilu mana ya Subro muncul deh Ramu apa ya Ramu iya sirah beres jasur apa ya kau kali sedep kok وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين YouTuber Siapa? Ate. Melidol Ate. Kameane buru-buru kan الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Allahu Akbar kan duit tampil ker liris ker والعافين عن الناس
Enggak asik. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين Oh, ini subrok ya. Anak tarika. Dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Apal. Tancerna. Cuman air yang Bismillahirrahmanirrahim. Allah. anu ningali macak mah. Iya. Ustaz Samsudin. Oh, CS ujang eta. Masuk kemarin kasus والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها kira-kira mana dengan udah selamat tapi tak apa sih asli aku semua Kiai, kok benar di situ? والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها Adi Mas Samsudin sekarang di meja dia. Tahu tak apa Haji Subro. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها Bondo lagi dia. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها pasang panggung ya keur poe dari hilang. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Kopi kuminya. Soal telu. Orang ngopi nek abesin hibrat itu ngomong. أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدع اليتيم Suara bagus. ولا يحض على طعام المسكين Mondolan. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وجد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأحياء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Ya bondolan, bondolan istri.